Tiba-tiba, dua cakar muncul dari padang rumput. Saat itu, sesosok makhluk raksasa muncul dari dalam tanah. Ternyata itu adalah monster capung raksasa. Itu baru saja menyelesaikan istirahat 7 tahun. Hanya melihatnya bergetar sekali. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi bentuk manusia. Saat ini, dia sangat lapar. Cari di sekitar taman. Akhirnya, targetkan pria yang sedang menelepon. Pria itu melihat bahwa itu compang camping. Pikir itu adalah seorang tunawisma. Tanyakan apakah dia membutuhkan bantuan. Monster capung berkata dia mati kelaparan. Pria itu berkata dia tidak membawa makanan apapun, tapi bisa membantunya memanggil ambulans. Namun ketika dia berbalik, pria itu menyadari bahwa monster capung telah menghilang. Siapa tahu di detik berikutnya. Apakah menurut kalian monster capung ingin memakan manusia itu untuk mengisi perutnya? Salah. Hanya membutuhkan pakaian dan dompet pria. Karena monster capung tidak memakan pria itu. Kalaupun ingin memakan manusia, hanya memakan wanita. Lalu pergi ke sebuah restoran. Karena saking laparnya, dia memakan jatah 10 orang dalam sekali teguk. Staf layanan semuanya terkejut. Mereka bahkan mengira itu adalah siaran langsung makanan dan minuman selebriti online. Terlebih lagi, mengatakan hal-hal aneh saat makan. Dikatakan bahwa orang sebelumnya terlalu kurus. Jumlah tersebut sama sekali tidak cukup untuk memberinya makan selama 7 tahun. Hanya karena itu sangat seksi dan indah. Itu juga terpesona. Kali ini pasti harus menemukan orang gemuk. Kata-kata ini mengejutkan pelayan itu. Sementara itu, polisi juga menerima panggilan alarm. Seseorang menemukan mayat seorang pria di taman. Hanya untuk melihatnya telanjang, lehernya tertusuk benda tajam. Situasi kematian sangatlah aneh. Polisi mencari di sekitar. Hanya ditemukan setumpuk pakaian robek di dekatnya. Bayangkan panggilan telepon yang diterima pusat bantuan tadi malam. Petugas Heng mencurigai pembunuhnya adalah seorang tunawisma. Tujuannya adalah untuk merampok harta benda. Tapi menurut Nick begitu. Ini adalah karya makhluk aneh. Berikutnya, polisi memastikan identitas korban melalui sidik jari. Mereka bersiap melakukan penyelidikan di rumah korban. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari jauh. Nick dan Heng segera pergi untuk memeriksa. Penyebabnya adalah seorang anak kecil terjatuh ke dalam lubang yang aneh. Mereka berdua menarik anak itu bersama-sama. Namun kaki anak laki-laki itu sepertinya tersangkut sesuatu. Butuh banyak tenaga untuk menarik bocah itu keluar. Namun kemudian ibu anak laki-laki itu berteriak lagi. Karena di kaki anak laki-laki itu terdapat sebuah lengan yang digantung. Itu adalah capung raksasa. Setiap 7 tahun sekali, akan bangun dari tanah untuk mencari makanan. Waktu untuk mencari makan hanya 24 jam. Selama itu, ia akan mencari mangsa betina untuk dibawa ke dalam liangnya. Lanjutkan ke siklus hibernasi berikutnya. Mayat ini adalah makanannya pada liburan sebelumnya. Digali dari gua di taman. Saat ini polisi belum mengetahui siapa pembunuhnya. Hanya bisa dimulai dari mayat. Dengan sangat cepat, mereka menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Pertama, dari kondisi tulangnya. Wanita itu telah dikuburkan setidaknya selama 7 tahun. Anehnya, jenazah tersebut tidak membusuk seluruhnya. Setelah diperiksa, ada cairan khusus pada jenazah. Hal itulah yang menyebabkan lambatnya proses penguraian jenazah. Dan seluruh kerangkanya dipenuhi bekas gigitan mata gergaji. Seperti digigit binatang. Selain itu, mereka juga menemukannya di lokasi kejadian. Dari gua itu keluarlah mayat laki-laki. Ada jejak kaki di tanah baru yang segar. Apakah makhluk tak dikenal ini tinggal di dalam gua? Kemudian merangkak keluar dan membunuh pria itu. Dengan curiga, polisi mencari buku-buku kuno. Menemukan informasi tentang monster capung. Monster ini abadi. Menyukai wanita dan anggur yang enak. Setiap 7 tahun, akan merangkak keluar dari tanah untuk mencari makanan. Karena hanya ada 1 hari untuk mencari makan. Oleh karena itu,
Pada hari itu, dia akan makan dan minum dengan penuh semangat dan kegembiraan. Akhirnya, akan membawa mangsanya kembali ke gua untuk digunakan sebagai makanan untuk liburan berikutnya. Benar sekali, saat ini monster belalang raksasa sedang mencari mangsa. Dan polisi punya waktu kurang dari sehari untuk menangkapnya. Kalau tidak, harus menunggu 7 tahun lagi. Saat ini, polisi menerima kabar tersebut. Kartu kredit pria tewas di taman. Ada transaksi di sebuah restoran. Nick dan Hank segera tiba di restoran. Berdasarkan deskripsi staf layanan, orang itu makan banyak dan bertingkah aneh. Pastinya itu adalah monster capung raksasa. Hank kemudian meminta petugas untuk membantu seniman sketsa polisi. Buatlah gambar tersangka. Melihat gambarnya, semua orang merasa sangat familiar. Sepertinya kita bertemu di suatu tempat, tapi merasa ada sesuatu yang hilang dari wajah. Cobalah menggambar janggut. Usai menggambar, polisi terkejut. Bukankah ini sebuah monumen di taman? Nama orang ini adalah Stierman. Memang benar dia membangun taman ini. Dan sejak saat itu taman itu dinamai menurut namanya. Dan juga membangun patung dirinya di pintu masuk. Ini terlalu sulit dipercaya. Karakter hebat yang dicintai semua orang. Monster belalang raksasa lainnya. Saat ini, monster belalang raksasa sedang mencari mangsa di bar. Akhirnya, dia memilih gadis gemuk seberat 500 pon sebagai mangsanya. Jumlah lemak di tubuh gadis itu cukup untuk membuatnya melewati seluruh masa hibernasi. Dia mengundang gadis gemuk itu untuk minum koktail. Pacar gadis gemuk itu langsung marah. Pertama, dia mengutuknya tepat di wajahnya. Dan bahkan mengundangnya keluar untuk pertandingan tunggal. Ini adalah monster capung raksasa. Saat ini, dia berusaha berjuang untuk rakyat. Ingin melawan pria kulit hitam ini. Hasilnya adalah 1 jam. Hanya satu gerakan yang menyebabkan pria kulit hitam itu mati. Dia kemudian dengan tenang kembali ke bar. Di depan gadis gemuk itu, dia memamerkan pesonanya dengan gila-gilaan. Gadis gemuk itu dengan cepat jatuh ke dalam perangkap. Keduanya berencana keluar untuk berdiskusi lebih lanjut. Monster raksasa itu membawa gadis gemuk itu ke taman. Keduanya berbicara tentang kehidupan dan cita-cita. Lihatlah pria tampan itu. Gadis gemuk itu benar-benar merosot. Tidak dapat mengendalikan dirinya, gadis gemuk itu memegang tangannya. Tak sadar kalau gadis gemuk itu hendak menjadi santapannya. Di sisi lain, polisi menerima laporan dan pergi ke bar. Melihat tubuh seorang pria kulit hitam. Benda tajam lainnya menembus tenggorokannya. Sama seperti orang yang meninggal sebelumnya. Polisi memegang lukisan itu dan bertanya kepada pelayan. Menentukan orang tersebut sebagai pembunuhnya tidaklah salah. Pelayan juga mengatakan bahwa dia meninggalkan bar bersama seorang gadis gemuk. Tidak perlu dikatakan lagi, pasti pergi ke taman. Pada saat ini, gadis gemuk itu sedang penuh gairah dalam pelukan lembut monster raksasa itu. Menantikan masa depan indah mereka. Hasilnya baru saja berubah ke tempat lain. Pria itu berubah hanya dalam hitungan detik. Segera setelah itu, monster belalang raksasa itu mulai menggali. Bersiaplah untuk membawa gadis gemuk itu ke dalam gua. Digunakan sebagai makanan selama hibernasi. Di saat yang berbahaya, polisi tiba. Dia mengepakkan sayapnya dan melompat sejauh 2 meter. Lalu ada beberapa orang yang berkelahi. Namun kekuatan manusia sama sekali bukan tandingan monster. Hanya setelah beberapa pukulan, polisi itu terjatuh ke tanah. Terakhir, Nick memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan tendangan terbang. Mereka bertiga mengangkat senjata. Dan pada saat itulah terjadi pembalikan. Di luar dugaan, gadis gendut itu juga merupakan monster Grimm. Adalah seekor kuda nil lembut yang ingin menemukan cinta sejati. Kapan cinta sejatiku akan muncul?